Demikian tawisipun tasih wonten 15 menit atau 20 menit nggih. Monggo untuk tanya jawab dari yang disampaikan, bila ada yang kurang jelas monggo utawi pertanyaan sanesipun. Monggo nggih. Mau tanya Pak Yai terkait dengan kalimat insya Allah nih Pak Yai. Kadang kan sering kita gunakan. Nah, misalnya dalam suatu waktu itu kita diberikan undangan ataupun ajakan lah seperti itu. Nah, dengan menggunakan kalimat insya Allah itu akan tetapi di saat waktu pelaksanaannya kita tidak bisa berangkat. Nah, itu bagaimana? Mungkin pertanyaan lebih spesifiknya itu penjabaran kalimat insya Allah di kehidupan kita itu seperti apa gitu Pak Yai. Angkatan Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan waktu yang akan datang, kalau ada janji dan keinginan, jangan sampai kita mengatakan sesuatu kecuali dengan kata insya Allah. Misalnya undangan kula jenengan nggih, ya, diberi undangan tidak sekarang, besok mungkin diharap kehadirannya karena berkaitan waktu yang akan datang, insya Allah harus seperti itu. Ada janji yang kita sampaikan pada orang lain dan tidak sekarang, janji itu mungkin 1 bulan 2 bulan, harus disertai insya Allah. Ini pernah dibahas sangat detail pada saat penjelasan surat Al-Kahfi, di mana Rasulullah itu ditanya oleh orang-orang ahli kitab, jane ceritane Ashabul Kahfi niku orangnya berapa jumlahnya, kemudian berapa lama dia tinggal di dalam gua. Rasulullah belum bisa menjawab karena belum mendapat wahyu turun memberitahu itu. Ya, Rasulullah besok pagi akan saya jawab. Rasul mengatakan itu tanpa insya Allah. Ditegurlah oleh Allah, jangan sampai mengatakan hal itu untuk besok, terkecuali dikatakan insya Allah jika Allah menghendaki. Soalnya nek Gusti Allah mboten ngersake, kula jenengan pengen napa mawon mboten saged kelaksanan. Nek Gusti Allah mboten ngersake, aku pengen ngaji mriki nek Gusti Allah mboten ngersake, mbah napa wonten napa mawon mboten saged dugi mriki. Dugi mriki masalah Gusti Allah sampun ngersake. Mulane Pak Aziz, Pak niki dadakan ngaosipun insya Allah Pak Aziz. Insya Allah kedah ngoten. Nggih kedah ngoten. Nggih. Nah, tapi insya Allah budaya Jawa dengan insya Allah yang standar itu beda. Wong Jawa nek wis insya Allah akeh-akeh ora teko. Wis kanggo alasan itu ya. Aku arep ning Semarang kok ketok ya wis insya Allah lah tak teko, tapi ya wis niat pipis niku pun mboten badhe dugi. Nah niki mboten angsal ngoten niku. Karena insya Allah itu harus dengan niat yang kuat ingin hadir, cuma jaminan bisa hadir kita tidak bisa memastikan. Tapi ingin betul-betul hadir, ingin betul-betul memberi sesuatu. Tapi kan kita tidak berdaya kalau Allah tidak menghendakinya. Maka insya Allah lah bulan depan saya akan membayar ya kekurangannya, misalnya punya hutang. Ya, insya Allah ini harus tenanan. Ojo nggo saulan ki gue ngeles meneh ya, wah akhirnya alasan meneh lah pun ngoten. Insya Allah harus pakem, kita pakai sebagai sandaran bahwa kita akan berusaha untuk memenuhi janji itu dan mudah-mudahan Allah menghendakinya. Terus niki ampun dianggap sepele gitu. Kalimat ini kalimat yang mulia, Rasul saja ditegur untuk itu. Mula kula jenengan kudu biasa nggih. Kalau berkaitan waktu yang akan datang ya berilah kata-kata insya Allah, sehingga ya kita menjadi aman bersandar kepada Allah dan kita harus berusaha untuk memenuhi nggih. Ampun insya Allah kangge alasan. Ngoten Pak Aziz nggih. Wonten malih monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mau menanyakan nggih. Seandainya kita mau makan Pak, saya itu pemborong. Terus saya kan dalam memborong itu memberikan proposal anggaran. Umpamanya tukang senilai 200.000. Terus nanti tukang itu saya bayar 150.000. Nah itu hukumnya gimana Pak? Ya. Itu sisanya kan untuk saya miliki. Lah itu gimana hukumnya? Cuma itu Pak, itu termasuk jual beli apa itu tadi
dagang itu. Iya. Nah, dagangan orang itu Pak, maksudnya itu Pak. Yeah. Ini sering terjadi hal seperti itu. Ya. Maklar yo kadang-kadang menungguin, nggih. Bos nggih kadang-kadang ngoten niku, nggih. Mestinya haknya karyawan tuh sekian tapi diberikan sebagian lainnya untuk operasional yang maklar atau yang bos tadi. Ini bagaimana semacam ini? Banyak juga di instansi-instansi ya outsourcing ya terjadi hal seperti itu ya. Mestinya gajinya sekian diberikan sebagian saja. Nggo cekelan aku sing ngurus macam-macam. Hal semacam ini dia telah berbuat zalim kepada orang lain karena tidak memenuhi haknya. Zalim. Terkecuali kalau hal seperti itu dibenarkan oleh perusahaan. Contohnya karyawan ini dari saya jatah 200.000, saya pasrahkan jenengan bisa cari harga di bawah itu. Mengko nek ono sing karyawan itu mau digaji 150, tukang mau 150 atau 175, sisanya kangge jenengan. Nek wonten tembung ngoten mboten masalah. Tapi kalau tidak ada, kita telah berbuat zalim kepada orang lain. Dan itu resikonya sangat berat. Besok teng akhirat kesaenanipun tiang niku dipendeti diparingke tiang ingkang dizalimi. Nek durung cukup, keburukan orang yang dizalimi diambil, diberikan kepadanya sehingga jadilah orang bangkrut yang dilempar ke dalam neraka. Serius niku nggih. Mulane ampun ngantos ngoten. Bendara-bendara teng perusahaan teng ngene instansi kathah sing ngoten niku. Tuku material yang dibutuhkan habisnya 2 juta, laporannya 3 juta. Wonten-wonten niku di markup ya. Iki regane semene dadi semene. Kwitansi dimainkan. Wis minta kwitansi kosong. Lah karena toko itu juga butuh pelanggan, kasih kwitansi kosong. Akhirnya di markup dengan itu. Semacam ini telah berbuat zalim ya. Seperti ini dilarang kita melakukan hal seperti itu. Ini belum sampai kepada penjualan manusia, tapi telah ya berbuat aniaya kepada orang lain dan itu pun tergolong dosa yang besar. Ngoten Pak Toto nggih. Berarti kalau seandainya standarnya gaji 150 terus kita dapat 200 ya tidak boleh berarti Pak? Tidak boleh, haknya diberikan persis. Rawani berarti kan udah Iya. Mulane berat, nggih, mulane dados pemborong berat, dados bos ini tidak mudah. Menjadi kepala bagian tidak mudah. Resiko seperti itu lah nanti untuk nyangoni nek THR saking pundi nek mboten ngeten. Inilah sesuatu sistem yang berbahaya dan salah. Tidak boleh. Kalau memang nggak ada tunjangan THR, ya sudah tidak usah diadakan, dikomunikasikan dengan baik. Ngoten nggih, monggo Mas Ilga. Menanggapi Pak Hartoto, Nggih. kan kalau masalah untuk pemborong, nyun sewu nek pemborong itu kan kita ada akad biasanya Pak. Ya. Itu misal borongan untuk tenaga segini kan, itu kembali lagi kan haknya si misal Pak Hartoto pemborongnya mau ngasih gaji karyawannya kan juga itu terserah yang menerima akad pertamanya ya Pak. Nek kados ngoten niku. Nggih leres napa mboten nek ngoten niku? Nggih. Sampun? Nggih. Nggih. Jadi ini kalau langsung Pak Hartoto sebagai pemborongnya, dia berwenang memberi gaji berapa platformnya atas kebijakannya dia. Mau 150, mau 100, kalau itu karyawan mau dan dia menyampaikan seperti mboten apa-apa karena dia berwenang untuk memberikan gaji. Niki sing ditangleti wau kan atasannya. Atasan itu memberi gaji pada karyawan 200.000. Lah aku sing nyekel duite akhirnya tak eno sebagian lah ini. Masalahnya di sini ya. Tapi nek kula piyambak sing pokoknya terserah kamu, ini kewenangan kamu, pokoknya borong ini mulai pekerjaan ini selesai semuanya ya, borong berani sekian, lah kula sing ngatur dhewe mboten napa-napa. Ngatur kangge karyawan sak gelemku wong memang targetnya harus mendapat keuntungan, mboten napa-napa niku, sah nek niku. Tapi ini tadi yang dari atasan kepada kita itulah yang menyebabkan ada perbedaan
dan di situ terjadi hal yang tidak bagus. Ngoten nggih? Tasih wonten setunggal malih terakhir niki nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai Mujahidin mau tanya itu masalah sumpah Pak ya, sumpah demi biasanya pejabat dari tingkat kepala desa sampai dengan presiden kan disumpah Pak. Sumpah. Misalnya agama Islam demi Allah, Iya. demi Al-Quran juga Iya. itu bagaimana kalau tidak melaksanakan program-program kerjanya Pak? Ya. Di hadapan manusia Pak maupun di hadapan Tuhan Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sering terjadi sumpah jabatan dilakukan. Kulo nggih sering dipanggil ke kecamatan kangge ya istilahnya nyumpah sebagai nyumpah nih kok dari kalangan muslim wonten, dari kalangan non muslim wonten lah. Biasa nih kali beto Al-Qur'an dikei judul rohaniawan. Kulo sering nyumpah napa niku panitia pemilihan ya, nah nika sering diken mriku nggih. Ha ngeten niki kados pundi? Lurah disumpah, pejabat disumpah, orang-orang yang dilantik mendapat sumpah dengan Al-Qur'an, dengan nama Allah. Apakah semacam ini sumpahnya bisa menjadi tanggung jawab dan dipertanggungjawabkan? Kalau itu tidak atas paksaan ya, sekali lagi tidak dipaksa untuk bersumpah, maka hal itu berlaku baginya. Istilahnya kalau dia melanggar akan terkena dosa yang besar. Niku. Tapi kalau dia dipaksa untuk bersumpah, kena ragam sumpah ya ora diangkat menjadi DPR, menjadi apa lah. Ini diancam seperti itu, harus bersumpah ya, padahal di situ ada lika-liku yang tidak benar. Pokoknya sumpah mau ya, melakukan itu, kalau dipaksa semacam ini dia tidak tergolong orang yang bertanggung jawab kepada sumpah. Sebaiknya dia tolak dan tidak menjadi pejabat itu, karena di situ mulai ada unsur-unsur hal yang kurang bagus. Jadi jangan melanggar sumpah. Pejabat-pejabat disumpah tapi masih melakukan pelanggaran semacam ini termasuk melanggar sumpah yang akibatnya dia akan diminta pertanggungjawaban. Sumpah nek dilanggar paling boten paling ringan kula jenengan digengken kafaroh, yaitu menebus dengan 3 hari berpuasa. Demi Allah saya tidak melakukan, padahal yang melakukan. Lagi piye kadung ini? Ya kita tobat pada Allah dan disertai puasa 3 hari, itu kafarotnya. Nek boten ngoten ya ancaman Allah sangat berat. Ya asmane Gusti Allah tinggi, ya istilahnya permainan. Ya Allah tidak akan menerima seperti itu. Mulane orang yang bersumpah palsu tergolong ciri orang yang munafik. Munafik ya. Terus niki serius. Kula jenengan nek dikengken sumpah nek memang siap melakukan tugas tanggung jawabnya lakukan. Tapi nek kira-kira berat dan tidak bisa melakukan, jangan bersumpah atas nama Allah untuk hal itu. Ngoten nggih. Terakhir Pak Zainuddin pas 5 menit. Terima kasih. Yang saya tanyakan yaitu masalah agama Islam itu terdiri dari banyak mazhab atau paham atau aliran. Yang paling banyak adalah Syiah dan Sunni. Dan akhir-akhir ini setelah penjajahan orang-orang Yahudi ke Palestina itu dari tahun 47, untuk ramalan dari Syekh Yasin itu nanti 2027 kemenangan Islam dengan pembebasan Al-Aqsa. Dan menurut saya pada saat itu memang banyakkan mayoritas Sunni, dan kemudian Sunni itu sepertinya yang paling benar di situ. Dan kenyataan akhir-akhir ini ternyata yang paling berani melawan Yahudi itu ternyata Syiah. Dan di situ negara Iran adalah negara yang bermadzhab Syiah dan dipimpin oleh Imam Khomeini. Apakah bisa dikatakan nanti apabila benar-benar yang mengalahkan Yahudi itu adalah Iran, itu berarti yang bisa dikatakan yang paling dekat dengan kebenaran adalah Syiah, Pak. Satu itu. Yang kedua,
bahwa Nabi Muhammad SAW pada saat itu mencium cucunya Sayyidina Al Hasan itu pada mulutnya, sehingga mencium mulutnya, sehingga Al Husain lapor sama Fatimah Zahra bahwa kakek mencium kakak dengan mulutnya dan ketika mencium saya dengan lehernya. Ternyata itu ada artinya dan kemudian benar adanya bahwa Al Hasan mati dengan diracun oleh istrinya sendiri, sementara Al Husain karena dicium di lehernya ternyata itu mati syahid karena di Karbala dipanah dan dipenggal sehingga lehernya dipisahkan jarak jauhnya dari beberapa negara, sehingga yang menolong itu apa ya, pendeta itu membasuh dengan darahnya dibasuh, sehingga dengan izin Allah Al Husain bisa berbicara tentang dirinya, tentang apa kematiannya. Dan untuk hadis itu apakah ada untuk yang saya ceritakan tadi? Sambut. Terima kasih. Ada dua pertanyaan. Yang pertama tentang kemenangan Islam yang menurut fenomena sekarang ternyata peran serta Syiah lebih besar daripada Sunni. Ya, kelompok dua ini kelompok yang besar di dunia. Pertama Sunni terbanyak, kemudian yang kedua adalah Syiah, kemudian baru yang lain. Soalnya firqah-firqah ini wonten nggih sangat banyak. Disebutkan oleh Rasulullah bahwa Islam itu akan terpecah, sataftariku ummati ala salasi wasaba'ina firqatan. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya masuk neraka, illa firqatan wahidatan, kecuali hanya satu golongan yang selamat. Sahabat bertanya, sinten golongan yang selamat niku? Ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu orang yang senantiasa mengikuti jejak langkahku dan para sahabatku, itu sing selamat. Tidak disebut di situ ada Syiah, tidak disebut di situ ada ahli sunnah wal jamaah. Cuma dalam kurun waktu yang kebelakang akhirnya ma'ana alaihi wa ashabi diterjemahkan dengan ahli sunnah wal jamaah, ahli mengikuti sunnah Rasul, wal jamaah dan sekelompok sahabat Rasul. Itu klaim ya, aslinya Rasulullah sapa mawon sing nderek tindak lampahku lan sahabatku. Sebetulnya Sunni dan Syiah itu merupakan golongan yang istilahnya kelompok yang terjadi setelah Rasulullah SAW. Jadi setelah Rasulullah wafat, ya kemudian ada peperangan antara Ali dan Muawiyah. Disitulah mulai ada Khawarij, karena Ali hampir menang peperangan itu. Muawiyah ngangkat Al-Quran di atas tombak, kita damai, perang jangan diteruskan. Bahkan sekali langkah itu Ali sudah menang. Maka pendukung Ali sing betul-betul ingin menang, tidak mau dihentikan perang itu, akhirnya keluar dari barisan Ali. Itulah Khawarij, kelompok tersendiri. Yang mendukung Ali ya kita harus berhenti perang karena Al-Quran ditunjukkan ini, kita harus hormati, kita berhenti perang. Meskipun mau menang kita harus hormati Al-Quran. Ini akhirnya menjadi kelompok Syiah. Pokoknya piye Ali kudu didukung. Ya, ini wonten di situ ada dua kelompok, yaitu Khawarij dan Syiah. Ya, itu penamaan loh Pak. Rasul tidak pernah bilang itu, karena situasi itu terjadi seperti ini. Antara Khawarij Syiah sering terjadi gap. Makanya muncul kelompok penengah namanya ahli sunnah wal jamaah. Nabi dan anak turunnya Hasan Husain sapi turute perlu diikuti, Sayyidina Ali perlu diikuti. Wong itu juga dzuriyah dan keluarganya Rasul. Tapi
tidak menafikan yang lain. Jadi ini jalan tengah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, fleksibel. Akhirnya muncullah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Syiah. Nah, apakah nanti kalau Iran itu benar-benar yang mayoritas di sana Syiah itu menang dalam perpolitikan ini, apakah yang dekat kebenaran adalah Syiah? Sebetulnya klaim Syiah Sunni Rasulullah tidak menentukan, ya, tidak menentukan hal itu. Maka yang benar ada kalanya sebagian Syiah, ada kalanya sebagian juga Sunni. Soalnya Syiah itu oleh kuat mergo anu Pak, wonten pemimpin spiritual. Jadi istilahnya wong Islam tuh kudu diangkat satu pemimpin spiritual. Kalau dia bilang perang, semuanya wajib perang. Kalau jangan perang, tidak boleh perang. Nah, negara kita kan tidak ada seperti itu. MUI, Depak, Kemenak itu bukan kepemimpinan spiritual. Ya, nek kono kudu satu komando, mulai yang terkenal dulu Ayatullah Khomeini. Nah, ini luar biasa nih. Sekali dia bilang begini, semua rakyat akan mengikutinya karena dia sebagai amir, wakilnya Rasulullah SAW. Jadi orang-orang yang seperti itu punya keyakinan bahwa pemimpin harus dari keturunan Rasul, bahwa pemimpin harus diangkat untuk menjadi ya pemimpin yang mutlak dalam keputusannya. Mulane kaya meniki tegas, Pak. Lah nek nggone dhewe kan ora ana sing mimpin ngoten niku. Sing siji setuju, liyane ora setuju. Wah, akhirnya dadi pembahasan tok-tokan. Kalau ini ndak. Kalau di Iran itu sekali dia putuskan, walaupun salah ya, kadung putus ke semua wajib mengikutinya. Itulah ciri khas Syiah, namanya Syiah Imamiyah. Ya ono Syiah sing mboten ngoten wonten. Syiah Imamiyah, Syiah Isna Asariyah itu Syiah yang dipimpin oleh 12 pemimpin yang telah ditunjuk, itu harus diikuti sampai turun temurun. Nah, terus klaim untuk kebenaran itu sebetulnya kalau dari Rasul tidak jelas menunjuk secara kelompok per kelompok, ya. Pokoknya sing derek Rasul lah. Sing derek Rasul sinten kula jenengan ya rumangsa sing paling derek ya kula niki. Sing Syiah sing paling derek piyambake, kula jenengan mboten niku. Syiah niku hadis nek mboten diriwayatke saking dzurriyyah Rasul, keturunan Rasul mboten ditampi, Pak, mboten kangge. Hadis an Abi Hurairah ora kanggo. Kalau an Aisyah ya itu dipakai, an Ali dipakai. Kalau an liyane iku ndak dipakai, Pak. Itu beda. Menurut dia yang benar, kita salah. Menurut kita ya lamono sahabat Rasul kan banyak. Iso uga sangka iki, iso uga iki ya Abu Bakar ya bener, nek bener ya ayo ditampa iki awake dhewe golongane sing ngono kuwi, fleksibel. Jadi sekali lagi tidak ditentukan golongan, tapi orang-orang yang mengikut Rasulullah. Ada kalanya Syiah yang seperti itu dia sedang mengikuti Rasul dalam hal kepemimpinannya. Niku nggih. Terus sing nomor kalih wau napa Pak Rodolali? Oh iya. Itu memang pernah saya baca dari riwayat seperti itu. Memang betul ya. Rasulullah itu sudah mendapat isyarat bahwa nantinya cucunya akan mati dengan bersimbah darah. Ini pun wonten pemberitahuan itu. Ya. Jadi itu memang isyarat yang memang diberikan Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Benar, saya pernah membaca riwayat itu, cuma nggih ngoten niku napa sahih napa mboten kula dereng menelusuri tentang rawinya hadis itu atau riwayat itu, tapi benar-benar ada itu ya, benar ada ya. Dan tidak hanya itu saja, Rasulullah telah diberikan oleh Allah firasat yang lain-lain. Contohnya Romawi itu ya dulu dikuasai napa niki Romawi Timur ya, dikuasai oleh orang-orang Roma sana ya. Tapi orang Islam kalah. Rasulullah pernah menyampaikan suatu saat nanti akan berbalik, orang Islam akan menguasai Romawi. Asal-usulnya kan kita kalah. Pada zaman Umar bin Khattab jadi khalifah, beliau ini bisa membuka dan menundukkan Romawi Timur. Kuncinya Romawi diberikan kepadanya. Ini bener, Nabi Muhammad sebelum wong itu Rasulullah sudah wafat.
saat Umar bin Khattab mengalami kemenangan yang gemilang itu. Nah, itu termasuk sudah ada firasat itu. Memang Rasulullah itu orang yang suci, pasti Allah telah memberikan apa istilahnya, firasat tanda-tanda yang akan terjadi. Cuma tidak sering Rasul itu menyampaikan publik tentang hal seperti itu. Nek kok ngono dianggap dukun nang gitu. Ngertinan kae-kae terus akeh wong teko do njaluk dibedekke akhire nggih. Nah nek niku nggih pancen wonten hadis atau riwayat seperti tadi. Kadosipun cekap nggih. Menika antawisipun matur suwun. Bila anggen matur wonten kirang nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.